Blender adalah sebuah aplikasi gratis yang digunakan untuk membuat gambar 3 dimensi. Hasil objek 3 dimensi dapat digunakan untuk keperluan lain seperti animasi film, TV, dan game. Untuk menggunakan aplikasi Blender, kalian dapat mendownloadnya dari situs https://blender.org. Download versi yang terbaru dan pilih sistem operasi yang sesuai dengan komputer kalian. Setelah selesai menginstalnya, mari kita buka aplikasi Blender. Kita akan mulai membuat objek 3 dimensi. Buat proyek yang baru, pilih General untuk membuat proyek kosong. Secara default akan ditampilkan sebuah cube atau kotak kubus. Mari kita bahas interface atau antarmuka di aplikasi ini. 3D viewport yaitu ruang kerja yang menjadi tempat objek 3D kita. Menu dan workspace terdapat di bagian atas untuk menjalankan fungsi tertentu yang ada di aplikasi, seperti modeling, sculpting, UV editing, texture paint, shading, animation. Submenu yang di samping tulisan objek mode digunakan untuk memanipulasi viewpoint dan objek 3 dimensi kita, yaitu view, select, add, dan objek. Mode drop-down digunakan untuk berpindah mode yang berbeda, yaitu object mode, edit mode, sculpt mode, vertex paint, weight paint, dan texture paint. Tekan tombol tab untuk berpindah antara object mode dan edit mode. Toolbars atau tools yang terletak di sebelah kiri digunakan untuk mengaktifkan fungsi untuk mengubah objek yang aktif, misalnya select, cursor, extrude. Tekan T untuk menampilkan atau menghilangkan toolbar. Viewpoint XYZ digunakan untuk mengubah arah pandang kita ke objek 3 dimensi. Bisa lihat dari atas, kanan, kiri, bawah, depan. Scene Collection adalah daftar objek yang ada di proyek kita. Properties menampilkan atribut objek, fungsi, dan setting tertentu. Setting untuk transform, active tool, dan view terletak di bawah options. Tekan tombol N untuk menampilkan atau menghilangkannya, atau drag tanda lebih kecil yang ada di samping XYZ. Animation Editor di bawah digunakan untuk membuat animasi. Status bar yang terletak paling bawah berisi informasi dari objek atau fungsi yang sedang aktif. Kita dapat memperbesar atau memperkecil jarak pandang dengan scroll tombol tengah mouse, atau dengan tombol plus yang terletak di sebelah kanan. Klik tombol kiri mouse, tahan, kemudian geser maju mundur. Untuk memutar pandangan atau view, tahan tombol tengah mouse sambil menggerakkan mouse. Kalian juga dapat melakukannya dengan klik tombol kiri mouse pada viewpoint di kanan atas viewport. Kemudian geser untuk memutar arah pandangan terhadap objek. Untuk menggeser pandangan atau view, tekan Shift dan tahan tombol tengah mouse sambil menggerakkan mouse, atau dengan tombol tangan sebelah kanan viewport. Klik tombol kiri mouse, tahan, kemudian geser sesuai arah yang diinginkan. Tekan tombol tilde pada keyboard untuk mengganti view atau arah pandang pengguna. Kemudian coba tekan 1 untuk berpindah ke kamera view. Kalian juga dapat melakukannya dengan klik tombol kamera di bagian kanan viewport. Tekan N untuk mengubah setting Enable Camera to View, untuk dapat memutar pandangan ke objek dari kamera view. Project di Blender dapat mempunyai lebih dari satu skin dan dapat juga lebih dari satu layer. Untuk menambahkan skin baru atau layer baru, klik tombol yang ada di bagian kanan atas, pilih New. Tombol-tombol Viewport Shading terletak di atas Options, digunakan untuk mengubah tampilan dari objek yang sedang dibuat. Terdiri dari Wire Edge, Solid Mode, Material Preview, dan Render Preview. Toggle X-ray digunakan untuk menampilkan objek secara transparan, sehingga mudah untuk menyeleksi bagian yang ada di sisi belakang. Ada 3 tombol di sebelah kirinya yang digunakan untuk memunculkan atau menyembunyikan objek, gizmos, atau overlays. Kita dapat menghapus objek menggunakan shortcut X, kemudian pilih Delete, atau dari menu Objek, Delete. Atau bisa juga dari Scene Collection, pilih objek yang akan dihapus, klik kanan, kemudian pilih Delete.
Untuk membatalkan kegiatan terakhir, pilih menu Edit, Undo, atau tekan Ctrl Z. Untuk menambahkan objek dapat melalui menu Add atau menggunakan shortcut Shift A. Kalian dapat menambahkan berbagai macam objek seperti plane, cube, circle, dan lain-lain. Kalian dapat menambahkan jenis objek lain melalui menu Edit, Preferences, Add-ons. Contohnya masukkan ekstra di pencarian, kemudian centang di Add Mesh Extra Object. Shift D digunakan untuk menduplikasi objek. Dapat dilakukan juga dari menu Object Duplicate Object. Shortcut G atau Grab digunakan untuk memindahkan objek. Shortcut S atau Scale digunakan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran objek. Ctrl P atau Set Parent digunakan untuk memindahkan objek hierarki di bawah objek lain. Dapat dilakukan juga dari menu Object Parent. Tekan M atau Set Collection atau Folder digunakan untuk memindahkan lokasi objek ke dalam collection atau folder. Dapat dilakukan juga dari menu Object Collection. Tombol Shift S digunakan untuk memindahkan kursor. Objek yang baru ditambahkan secara otomatis akan diletakkan di posisi kursor. Kalian juga dapat menggunakan Shift dan klik kanan mouse untuk memindahkan kursor ke lokasi tertentu di layar viewport. Atau dengan memilih tombol kursor di toolbar dan klik kiri mouse di tempat yang diinginkan di layar viewport. Setelah itu, objek yang baru akan ditambahkan di posisi kursor. Tekan Tab untuk berpindah antara objek mode dan edit mode. Terdapat 3 jenis seleksi objek yaitu Vertex, Edge, dan Face. Vertex adalah titik sudut, Edge adalah garis, Face adalah sisi. Shortcut E atau Extrude digunakan untuk memanjangkan bagian yang diseleksi. Shortcut S atau Scale digunakan untuk memperbesar atau memperkecil bagian yang diseleksi. Shortcut I atau Inset digunakan untuk menyisipkan sisi ke dalam. Ctrl B atau Bevel digunakan untuk memiringkan sudut atau garis pada objek. Garis yang tadinya tajam dapat kita buat melengkung menggunakan fungsi Bevel. Ctrl R atau Loop Cut digunakan untuk memotong objek menjadi 2 bagian atau lebih. Buat loop cut, kemudian scroll mouse untuk membuat beberapa loop cut. Alt dan klik kiri digunakan untuk menyeleksi loop. Ctrl klik kiri digunakan untuk menyeleksi garis di antara klik mouse pertama dan klik mouse kedua. Untuk menghapus salah satu sisi, pilih sisi yang akan dihapus, kemudian tekan X, pilih Face. Shortcut F atau Fill Face digunakan untuk mengisi sisi yang kosong. Shortcut K atau Knife digunakan untuk memotong objek dengan pisau. Secara default hanya memotong di satu sisi saja. Tekan C saat menggunakan Knife untuk memotong di kedua sisi. Jika kalian lupa dengan shortcut-shortcut tadi, fungsi-fungsi tersebut dapat juga ditemukan di bagian toolbar pada edit mode. Modifier adalah fungsi-fungsi yang digunakan untuk memodifikasi objek 3 dimensi. Modifier sifatnya non-destruktif, yaitu objek tersebut masih mempunyai bentuk yang aslinya. Kalau modifier kita nonaktifkan, objek akan kelihatan seperti aslinya.
Untuk menerapkan modifier, arahkan mouse ke bagian modifier, kemudian tekan Ctrl A. Beberapa modifier yang sering digunakan adalah subdivision, mirror, dan solidify. Subdivision digunakan untuk meningkatkan resolusi dengan menambah poligon agar objek kelihatan lebih halus. Shortcut untuk subdivision adalah Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3, dan seterusnya, tergantung jumlah poligon yang diinginkan. Mirror digunakan seperti cermin yang memantulkan objek ke koordinat tertentu. Mirror biasa digunakan untuk membuat objek yang sisi bagian kirinya simetris dengan sisi bagian kanan. Solidify digunakan untuk menebalkan sisi objek. Coba kita buat kotak, kemudian hapus salah satu sisinya. Kemudian terapkan Solidify modifier. Kelihatan bedanya kan? Ganti viewport shading ke material preview mode. Kemudian buka material properties untuk memberi warna pada objek yang kita buat. Tambah beberapa material yang akan digunakan. Ganti base color dengan warna yang diinginkan. Tekan Tab untuk pindah ke edit mode, kemudian assign material ke sisi yang ingin kita beri warna. Kita juga dapat menggunakan fitur UV Editing jika ingin mewarnai objek dengan aplikasi seperti Photoshop atau GIMP. Render Properties berisi setting untuk render objek. Ada dua jenis render engine, yaitu Eve dan Cycles. Eve digunakan untuk render secara real time. Cycles membutuhkan waktu yang lebih lama, tetapi hasilnya lebih bagus. Output Properties berisi setting untuk menyimpan hasil render ke komputer. Tekan F12 untuk render image atau animation, atau bisa dari menu render. Untuk menyimpan objek, kita dapat melalui menu File Save atau Save As. Objek akan disimpan dengan extension Blend. Kita juga dapat mengekspor objek 3D kita ke berbagai format file agar dapat digunakan di aplikasi lain melalui menu File Export, misalnya extension DAE, Object, atau FBX. Demikianlah tutorial ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa subscribe ya. Bye.